Oke, jumpa lagi dengan Padi Dadakan bersama gue Wisnu, dan tiba saatnya pekan ke-11 Liga Inggris akan bergulir ya. Dan ya, kali ini di video kali ini kita mau ngebahas tentang pertandingan-pertandingan yang akan berlangsung ya. Oke, di partai pembuka ada Fulham melawan Manchester United. Selalu menarik ya kalau kita ngomongin Manchester United ya. Dan ini Manchester United memang dilanda kritis gitu ya, karena kalah 2 kali beruntun. Cuman kalau menurut gua ya gimana ya, MU harusnya bisa ngasih perlawanan sih memang ya, karena MU biar bagaimanapun juga punya tradisi dan dia klub besar. Cuman ya memang ini lagi inkonsistensi. Walaupun sebenarnya kalau lawan City kemarin kalah itu ya wajar sih. Ya wajar sih, MU lagi berantakan ya, ngelawan tim yang boleh dibilang tim terbaik, bahkan tim terbaik versi Ballon d'Or ya. Musim ini ya wajar MU kalah. Nah, sekarang saatnya MU untuk bounce back ya, menang terus juga kekalahan di Old Trafford lawan Newcastle itu juga menyakitkan memang. Nah, ini saatnya MU harus bangkit. Ini lawan yang harusnya notabene di bawah kelasnya, di bawah Manchester United. Tapi ya Fulham ini memang selalu memberikan alot ya. Fulham ini nggak akan mudah dikalahkan, apalagi bermain di kandang ya. Tapi ini justru momentum yang harus dimanfaatkan Manchester United ya. Oke, memang Manchester United melawan klub besar memang kalah ya, is okay. Tapi lawan klub-klub kecil begini, bukan klub kecil ya, yang di bawah ya, kelasnya yang di bawah Manchester United, harusnya dia bisa meraih 3 poin. Nah, itu yang harus diraih oleh tim asuhan Erik ten Hag ini untuk kembali ya, bounce back ya. Kalau lawan tim-tim besar ya oke lah gitu ya, kita masih bisa maklum. Nah, lawan tim-tim begini dia harus bounce back ya, supaya di papan klasmen dia kembali ke papan atas lagi gitu ya. Oke, pertandingan kedua ada Brentford lawan West Ham. Nah, ini juga pertandingan yang sebenarnya seru ya, karena Brentford minggu lalu bisa mengatasi Chelsea dengan skor 2-0. Sedangkan West Ham sendiri di Piala EFL kemarin ya, dia ngebantai Arsenal 3-0. Ini juga pertandingan yang seru sih. Cuman West Ham kalau gue lihat masih inkonsistensi ya. Brentford juga sebenarnya sama sih, cuman memang lagi dapet angin aja nih mereka berdua ya. Mereka berdua di pertandingan akan seru, tapi gue lebih condong ke Brentford ya. Justru West Ham ini memang bagus, cuman ya sering angin-anginan ya. Mungkin Brentford bisa memetik hasil maksimal karena ini memanfaatkan dia main di kandang ya. Oke, Manchester City lawan Bournemouth, ini udah jelas Manchester City, nggak usah gua bahas ya. Sheffield United lawan Wolves, ini juga ya Sheffield United seperti kita tahu kandidat degradasi ya, baru 1 poin. Wolves juga lagi mencoba bangkit, dan ini harusnya bisa dimanfaatkan juga Wolves untuk meraih 3 poin ya, harusnya Wolves bisa. Nah, ini Burnley sama Crystal Palace. Nah, ini gue bingung nih, karena jujur gue nggak terlalu sih, hampir nggak pernah ya nonton mereka berdua gitu ya full 90 menit. Hampir nggak pernah ya, kecuali lagi lawan tim-tim besar gitu. Saat mereka lawan tim-tim yang setara atau tim-tim yang ya tim-tim setara lah gitu, gua nggak pernah nonton sih jujur. Jadi ini gua agak bingung mau milih yang mana sih. Kemungkinan juga akan imbang-imbangan ya. Burnley sih memang tim promosi ya, harusnya secara di atas kertas. Crystal Palace harusnya mampu mengatasi, tapi ini ada faktor kandang juga. Dan Burnley juga udah lumayan ya mainnya, udah mulai lumayan nyaman, udah nggak gugup lagi gua rasa di IPL. Tapi ya Crystal Palace bukan lawan yang enteng. Hasilnya gue agak bingung ini ya. Kemungkinan sih ya imbang. Siapapun yang menang paling ya nggak akan banyak sih, tapi siapapun yang menang akan mungkin terjadi gitu ya, karena ini partai imbang. Oke, pertandingan berikutnya ini seru juga, Everton lawan Brighton ya. Ini Everton lagi mencoba merangkak naik ya, cuman ya inkonsistensi juga, menang kalah. Kadang-kadang bisa menang lawan tim bagus, lawan Aston Villa gitu malah bisa menang gitu ya. Aneh gitu ya, tapi ya gitulah, inkonsistensi lah. Kalau Brighton ini udah 4 laga beruntun dia nggak pernah menang. Dia harus mengincar kemenangan juga ya, supaya bisa kembali lagi ke papan atas gitu, bersaing dengan Aston Villa mungkin ya, atau bisa merangsek ke 4 besar ya, 6 besar lah mungkin target Brighton gitu ya. Nah, ini ya kemungkinan Brighton harusnya bisa mengatasi ya Everton yang masalah inkonsistensi. Tapi 4 pertandingan tidak pernah menang ini juga takutnya mental Brighton kena ya. Semoga dia bisa bounce back melawan Everton, walaupun di ini ya, di Goodison Park ini susah juga, kandang yang lumayan angker juga ya bagi tim-tim IPL gitu. Ya, tapi kita lihat lah nanti. Gua rasa sih Brighton harusnya bisa ngatasin Everton ya. Oke, lanjut, ini partai seru ya. Partai seru juga nih. Newcastle United melawan Arsenal, ini big match, dan ini Newcastle habis mendapat moral tambahan lah setelah di EFL ngebantai MU 3-0 di Old Trafford. Sedangkan Arsenal juga kebalik, dia malah dibantai sama
West Ham gitu. Tapi kalau ngelihat Arsenal kan kemarin nggak nurunin 100% ya, nggak nurunin 100%. Sedangkan Newcastle juga kehilangan Sandro Tonali. Dan tapi pelapisnya gua rasa mungkin ada Longstaff gitu ya. Mungkin masih oke sih. Kemarin si Willock juga bermain bagus ya. Mungkin gua rasa nggak ada masalah sih Newcastle kehilangan Tonali. Pasti ngaruh, cuman nggak nggak terlalu parah lah, harusnya impactnya nggak terlalu dalam mungkin ya, karena Tonali juga kan baru main beberapa match doang lah istilahnya, jadi belum memang pasti kehilangan tapi nggak sedrastis itulah penurunan performa Newcastle gua rasa ya. Dan ini akan menjadi partai alot kalau Newcastle bisa colong gol dulu, bisa ngunci gol dulu gitu ya, di menit-menit awal apa di babak satu, ini bisa menjadi petaka ya buat Arsenal. Tapi kalau gue lihat Arsenal juga selalu bisa kayak seperti lawan Chelsea gitu, ketinggalan 2 dia punya mental yang bagus, bisa nyeriin gitu ya. Tapi who knows, tapi kalau gue rasa dengan pertahanan yang serapat Newcastle, kalau misalkan Arsenal kebobolan harus ekstra keras sih, harus ekstra keras untuk ngebobol gawang Newcastle. Nah, Arsenal sebaliknya, kalau Arsenal bisa unggul dulu, nah ini mungkin Arsenal akan bermain lebih nyaman, justru bisa mancing Newcastle keluar, yang cenderung Newcastle kan selalu mainnya bertahan ya, nunggu dan cenderung sepak bola fisik. Dan itu kalau bisa terpancing sama Arsenal, apalagi kalau udah ketinggalan gitu ya, Newcastle ketinggalan, bisa terpancing dengan Arsenal, tidak menutup kemungkinan Arsenal yang keluar sebagai pemenangnya, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nottingham Forest lawan Aston Villa. Ini Aston Villa musim ini patut diapresiasi ya sejauh ini ya. Dia cuman 2 kali kalahnya sama Newcastle di awal ya, terus sama Everton kalau nggak salah ya, di luar dugaan ya bisa ngalahin Aston Villa gitu kalau gua nggak salah. Dan pertandingan pertama gua nonton banget tuh 5-1 kalau gua nggak salah ya sama Newcastle, pokoknya dibantai sama Newcastle. Tapi itu ya pertandingan pertama gitu, tidak mencerminkan apa-apa. Dan kalau gua tonton pertandingannya pun waktu itu Aston Villa memang kecolongan, kebobolan cepat, jadi habis itu konsentrasi buyar, kebobolan banyak gitu. Tapi setelah itu gue lihat Aston Villa perlahan demi perlahan dia bermain bagus terus ya. Memang lawan Everton mungkin gue rasa apes aja lah gitu ya, dia nggak bisa cetak gol. Tapi dari pertandingan ke pertandingan ini tim patut diwaspadai ya. Ini tim patut mendapat atensi kalau menurut gue, Aston Villa ya, dengan Unai Emery-nya gitu. Dan ya so far harus diapresiasi, tapi kita lihat di sepanjang sisa musim ini ya, minimal sampai setengah musim ini kita lihat ya, kalau dia bisa stabil gitu ya. Dia di peringkat 5 nih, dia bisa stabil ya. Europa League musim depan harusnya bisa di tangan ya, kalau dia stabil seperti ini ya bermainnya ya. Nottingham Forest harusnya bisa dia lewatin sih, harusnya di pertandingan ini. Oke, lanjut di hari Minggu ya. Ini Luton lawan Liverpool, ini udah jelas sih, udah harusnya Liverpool 3 poin sih ya. Ini harus dimanfaatkan banget oleh anak-anak asuhan Jurgen Klopp ya. Harus 3 poin lawan Luton harus dimanfaatkan untuk menjaga asa bertahan di 4 besar, seperti itu ya. Nah, berikutnya ada derby London lagi, Tottenham lawan Chelsea. Nah, ini Tottenham lagi jago-jagonya, lagi di puncak klasmen, lagi nyaman-nyamannya di puncak gitu. Melawan Chelsea yang masih angin-anginan juga, habis bermain bagus tiba-tiba lawan Arsenal. Menurut gue Chelsea itu bermain bagus ya, rapi, pertahanan rapi, lini tengah solid gitu, solid banget bahkan. Dan gue juga ulas juga ya pertandingannya, dan entah kenapa minggu depannya bermain jelek lagi gitu ya, entah kenapa, gue juga nggak tahu nih. Nah, ini masalah banget nih. Sedangkan Tottenham sebaliknya ya, dia bisa tampil konsisten, rajin cetak gol, dengan gaya menyerangnya bagus ya. Dengan Tottenham musim ini gue rasa pembeliannya juga berhasil, terus timnya juga kompak, strateginya juga bagus gitu ya. Dengan perlu gua acungin jempol ya kalau Madison sama Son dan lain-lain yang di depan, oke lah, kalian pasti, teman-teman pasti bisa lihat lah, cetak gol dan lain-lain. Tapi di sini kalau gua lihat ya, peran wingbacknya ini atau fullbacknya ini bagus banget nih Tottenham sekarang ya. Jadi invert ke tengah gitu. Ini bagus banget sih. Nah, ini gua rasa harusnya kalau Chelsea masih angin-anginan, Tottenham harusnya dengan mudah, enggak dengan mudah juga sih ya, bisa meraih 3 poin lah harusnya ya. Tapi ya ini karena derby, pasti partai panas ya. Chelsea juga entah kenapa nih begitu ngelawan tim besar kayaknya dia selalu bermain lumayan bagus ya. Lawan Liverpool pertandingan pertama, lawan Arsenal gue lihat juga lumayan bagus. Lah ini nggak tahu nih, siapa tahu dia justru bisa mencoreng Tottenham ya yang belum pernah kalah, siapa tahu. Justru Chelsea yang bisa mengalahkan Tottenham untuk pertama kalinya di musim ini, kita lihat saja nanti ya. Ya sudah, paling gitu aja ya prediksi pertandingan
pekan ke-11 dari gua. Kalau gitu gua pamit undur diri dulu. Terima kasih yang udah nonton. See you in the next video. Bye bye.